Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai pertemuan kali ini kita akan membahas kitab putusan Tarjih Muhammadiyah di jilid 1. Insyaallah secara berurutan kita akan bahas satu bab per bab, karena kita sudah mengkaji manhaj tarjih. Ada 16 pokok manhaj tarjih yang sudah kita kaji. Mudah-mudahan dengan 16 pokok manhaj tarjih tersebut Bapak Ibu dan sekalian bisa memahami seperti apa dan bagaimana Muhammadiyah. Maka kajian berikutnya insyaallah secara berurutan kita akan membahas kitab HPT Himpunan Putusan Tarjih. Ada 3 jilid, kalau panjang umur sampai 3 jilid kita hatamkan. Kita masuk kepada jilid yang pertama. Di dalam HPT yang seperti ini, suatu saat Bapak Ibu kalau punya, nanti sambil ngaji kita pegang kitabnya. Saya akan membacakan teks-teksnya sekaligus menunjukkan poin-poin pokok mana yang ada di dalam HPT ini. Di dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, pada bab yang pertama kita akan berbicara tentang Kitabul Iman. Di bab tentang iman, Kitabul Iman atau Tauhid ini sudah diputuskan oleh Tarjih Muhammadiyah itu pada putusan Kongres Muhammadiyah ke-18 tahun 1929. Jadi pada tahun 1929 Majelis Tarjih sudah membahas dan memutuskan persoalan tentang akidah. Berarti ini kira-kira berjarak 2 tahun dari setelah berdirinya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih itu berdiri tahun 1927. Kalau Muhammadiyahnya 1912. Baru ada Majelis Tarjihnya. Kalau dalam negara itu ada MUI-nya yang membahas tentang persoalan-persoalan agama. Nah, kalau di Muhammadiyah itu Majelis Tarjihnya. Itu tahun 1927 lahir, dan tahun 1929 ini sudah ada satu putusan terkait dengan iman atau bahasa lain akidah atau tauhid. Kalau berbicara syariah itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Pertama, ada yang terkait dengan aqaid itu akidah atau menjadi usuliyah. Dan yang kedua ada amaliyah atau al-furu'iyah,
Jadi ada aqaid, ada amaliyah. Jadi ada usul, ada furu'. Nah, kalau usul jadi menyangkut akidah, menyangkut tauhid, menyangkut keimanan. Kalau furu' itu nanti menyangkut fikih-fikihnya. Kalau melihat sumber ajaran menurut Muhammadiyah, Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, itu ajaran agama itu supaya memudahkan. Menurut Muhammadiyah, ajaran agama itu diklasifikasikan menjadi 4. Pertama ada akidah, kedua ibadah, 3 akhlak, 4 muamalah ad-dunyawiyah. Itu dalam ajaran Muhammadiyah. Jadi dibedakan ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah ad-dunyawiyah. Keempat hal itu semuanya masuk dalam tarjih. Jadi orang melakukan perbuatan tarjih bukan hanya pada persoalan ibadah saja, tapi pada masalah muamalah, masalah akhlak, termasuk pada masalah akidah. Nah, disinilah perannya majelis tarjih, bagaimana memutuskan dari keempat persoalan-persoalan yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah ad-dunyawiyah. Maka di dalam HPT jilid 1 di bab pertama itu tentang kitabul iman, bab iman. Iman atau tauhid atau akidah. Melihat pembagian ajaran agama Muhammadiyah ada 4 tadi, akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ini salah satunya didasarkan kepada hadis wa qad warada fil hadis an Umar radhiyallahu anhu qala. Telah ada dijelaskan di dalam hadis, yang hadis ini bersumber dari Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Kata Umar, pada suatu saat, data yaumin, suatu hari, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tola'a alaina rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Dia ada orang laki-laki. Kalau kita sedang majlis ilmu begini, ada Rasulullah, ada para sahabat, tiba-tiba datanglah orang asing. Si laki-laki itu ciri-cirinya syadidul bayadis siyab, rambutnya berwarna, bajunya berwarna putih, syadidus sawadi sya'ri, dan rambutnya berwarna hitam. Jadi orang laki-laki pakai pakaian putih dan rambutnya hitam. La yura alaihi athar safari, tidak nampak pada diri orang itu tanda atau bekas perjalanan. Kalau Bapak Ibu datang ke masjid sini Darul Husna itu melakukan perjalanan, ya tidak nampak debu-debu. Tapi kalau di Makkah padang pasir, kalau ini orang asing, orang jauh, harusnya nampak ada tanda-tanda perjalanan, mungkin keringetan, mungkin rambutnya agak kusut-kusut kena angin, mungkin ada sedikit berdebu, tapi ini bersih, ya, tidak nampak berarti dia melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami, di antara para sahabat, tidak ada satu orang pun yang tahu siapa orang ini. Seperti Bapak begini kan paham yang duduk sebelahnya siapa, sebelah kanan, sebelah kiri, sampai paham karena sering ketemu mengikuti majelis ilmu. Para sahabat juga begitu. Para sahabat Nabi paham mana sahabat ini, karena sering ketemunya dengan para sahabat yang lain dalam majelis Rasulullah SAW. Tapi ketika ada orang baru, ini sehingga dikatakan la ya'rifu ahadun, tidak ada seorang pun
minhu ahadun, yang tahu minna dari kami. Sampai kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah duduk di depan, itu orang itu bukannya duduk di samping kanan kiri, ya, di majelis ilmu yang ada, tapi langsung duduknya menghadap Rasulullah SAW dengan cara fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia letakkan atau tempelkan kedua lutut si orang tadi dengan lututnya Rasulullah SAW, wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, lalu si orang itu meletakkan telapak tangannya kepada paha Rasulullah SAW. Kalau ada orang begitu, orang asing mungkin dianggap tidak sopan. Ya, Ustadz sedang ngaji di depan, bukannya duduk di samping kanan kiri, ini langsung menghadap si Ustadz tersebut, lututnya ditempelkan dan dipegang paha si Ustadz tersebut. Tapi para sahabat cuma diam menyaksikan. Waqala, lalu orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, sampaikan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'taz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, Islam itu sebagaimana yang kita hafal adalah engkau bersyahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Itulah Islam. Setelah Rasulullah SAW menjawab, qala, si rajul itu mengatakan, sodakta, benar engkau. Fajibna lahu yus'alahu wa yusaddiquhu. Lalu Umar merasa aneh, heran, lah orang itu yang bertanya, tapi kemudian orang itu yang membenarkan. Kan tanya, wahai Muhammad, apa itu Islam? Nabi menjawab. Setelah Nabi jawab, kata orang itu, benar engkau wahai Muhammad. Jadi Umar ini belum paham siapa laki-laki ini. Qala, Rasul itu berkata lagi, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Qala, lalu Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa nu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Lalu Rasulullah menjawab, iman itu seperti yang kita sudah kenal, ada 6 ya, prinsip keimanan. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Itulah iman. Dan si rajul itu berkata lagi, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Al-hadis rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Hadis ini panjang, tapi di sini dalam mukadimah HPT bab iman ditulis sampai sini. Tapi ini aslinya masih panjang. Nanti ada 2 pertanyaan lagi. Ma wal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah engkau berbuat baik, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang berhadapan dengan Allah. Fa in lam takun tarahu, sekalipun engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu disebut dengan ihsan. Dan di pertanyaan yang terakhir, Rasul berkata lagi, kapan itu kiamat? Nabi menjawab, engkau yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lalu Rasul bertanya lagi, sebutkan tanda-tanda kiamat. Nabi pun menyebutkannya sampai akhir riwayat yang agak panjang, saya persingkat. Orang itu keluar, lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, para sahabat, tahukah siapa laki-laki itu? Lalu para sahabat menjawab, Allah wa
rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi mengatakan laki-laki itu adalah Jibril yang atakun Jibril telah datang kepadamu yang mengajarkan agama untukmu. Nah, saya ingin masuk kepada tadi di Muhammadiyah merumuskan ajaran agama itu diklasifikasikan menjadi 4, yakni akidah, ibadah, akhlak, dan apalagi muamalah ad-dunyawiyah. Nah, di situ ada mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Jadi ada iman, Islam, ihsan, yang itu adalah mencakup dari keempat perkara yang dirumuskan oleh Muhammadiyah, dia melandaskan kepada dalil atau hadis riwayat Imam Muslim dari Umar. Nah, inilah muqaddimah Kitabul Iman dalam HPP. Selanjutnya, amma ba'du fa innal firqata an-najiyah, sesungguhnya firqah najiyah. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah dalam akidah ada firqatun najiyah. Firqah itu artinya kelompok. Firqatun najiyah, di kelompok yang selamat. Siapakah firqatun najiyah itu? Kelompok yang selamat itu siapa? Yang terkadang, mohon maaf, di kalangan kita kaum muslimin saling mengklaim dirinya lah yang merasa yang firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat, lalu kemudian menuduh kelompok yang di luar dirinya itu firqah yang sesat atau firqah yang tidak selamat. Nah, itu ada istilah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Di dalam Al-Adilah sini ada pendalilan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarqatil yahud ala ihda wa sab'ina aw isnataini wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi, ya, tafarqat yahud, orang Yahudi itu akan terpecah, akan berfirqah-firqah menjadi ala ihda wa sab'ina firqatan aw isnataini wa sab'ina firqatan. Jadi orang Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Ya, jadi sungguhnya di internal agama Yahudi itu akan terpecah-pecah menjadi 71, 72 golongan. Wan Nasara kadzalik, wan Nasara misla dzalik. Demikian pula orang Nasrani itu juga akan terpecah menjadi 71, 72 golongan. Kita mungkin tahunya hanya Kristen, Protestan, tapi sesungguhnya banyak sekte-sektenya yang menyangkut tentang teologinya. Sebagaimana Yahudi pun akan terpecah menjadi 71, 72 golongan. Kemudian kata Nabi, wa tafarraqat ummati, umatku akan terpecah-pecah ala salasin wa sab'ina firqatan, terpecah menjadi 73 golongan. Kalau Yahudi 72, 71, kalau orang Nasrani terpecah 71, 72. Tapi Nabi katakan umatku, ya, wa tafarraqat ummati, akan terpecahlah umatku ala salasin wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Jadi lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani. Dan semua yang 73 nih di kalangan umat Islam kaum muslimin, semuanya tadi mengklaim merasa dirinya lah kelompok yang an-najiyah, menjadi firqatun najiyah,
kelompok yang selamat. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan sahih. Hadis hasan sahih. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmidzi, salah satu potongan hadisnya agak panjang, saya ingin masuk menyambungkan dengan hadis yang pertama. Wa inna Bani Israil, dan sesungguhnya Bani Israil, tafarraqat ala sanataini wa sab'ina millatan. Bani Israil itu akan terpecah menjadi 72 milah. 72 milah. Milah itu sesungguhnya agama, tapi maksudnya ya kelompok-kelompok. Wa tafarraqat ummati, dan umatku akan menjadi terbagi atau terpecah menjadi ala salasin wa sab'ina milatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Mungkin milahnya kurang tepat kalau diartikan agama ya. Jadi umat Islam masa menjadi 73 agama ya. Jadi menjadi 73 kelompok, firqah. Yang kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Jadi umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan itu kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok yang akan selamat. Atau disebut dengan an-najiyah, firqatun najiyah, itu hanya satu. Selebihnya kulluhum finnar. Qalu, para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud yang satu itu ya Rasulullah, yang akan selamat itu yang mana? Jadi ketika umat Islam terpecah-pecah menjadi beberapa firqah, yang kata Nabi kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu yang akan selamat atau an-najiyah. Maka itulah yang ditanyakan oleh para sahabat. Yang satu itu yang bagaimana yang akan selamat itu? Qala, lalu Nabi menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang mengikuti aku, mengikuti Rasulullah SAW, wa ashabi, dan mengikuti para sahabatku. Inilah kelompok yang akan selamat. Maka di dalam hal ini Muhammadiyah juga berusaha ingin masuk ke dalam firqatun najiyah, yakni dengan cara berusaha mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam manhaj tarjih yang pertama itu, yaitu berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di sini bahasa lain, ma'ana alaihi washabi, orang yang selalu berusaha mengikuti aku, mengikuti Nabi, dan mengikuti para sahabat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan ketika membahas manhaj tarjih, salah satu manhaj tarjih menyebutkan Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada mazhab tertentu. Jadi mazhab di dalam fikih itu sangat banyak sekali. Kita mengenalnya hanya mungkin mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu ketika bicara fikih, ada mazhab-mazhabnya. Dan kalau kita bicara kepada akidah, dalam akidah pun ada mazhab-mazhabnya. Maka Muhammadiyah sesuai dengan manhajnya pula, Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada mazhab apapun atau tertentu.
tidak mau mengikatkan kepada mazhab A saja atau kepada mazhab B saja, tidak. Tetapi berusaha mentelaah, mencermati, lalu mentarjih mana pendapat di antara sekian mazhab yang pendapatnya lebih kuat menurut pendapat Muhammadiyah. Itulah yang akan diikuti. Karena kalau berbicara mazhab dalam teologi atau dalam akidah, ada yang disebut dengan Khawarij, ya. Jadi pada masa sahabat itu sudah ada Khawarij, lalu ada Syi'i. Lalu kemudian nanti kalau berbicara masalah teologi kita mengenal ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, itu banyak sekali. Jadi berbicara tentang akidah pun ternyata pendapat para ulama atau pendapat mazhab cukup panjang dan cukup banyak. Jadi bukan hanya bicara dalam masalah fikih saja, tapi ketika bicara masalah akidah pun ada mazhab-mazhabnya. Maka menurut saya pilihan Muhammadiyah di dalam manhajnya tidak mau mengikatkan diri kepada mazhab tertentu, itulah pilihan yang baik. Berhati-hati, karena kalau terjebak kepada satu mazhab A, bisa jadi ada mazhab B, C dan D punya dalil yang lebih kuat, kita terjebak akan membela terus mazhab A-nya. Tapi kalau kita tidak mengikatkan diri kepada salah satu mazhab, maka mazhab apapun atau kita manhaji, kita lihat metodenya, kita lihat manhajnya, mana dalil yang lebih kuat, itulah yang kemudian diamalkan atau dianggap itu yang lebih rajih. Nah, itulah cara Muhammadiyah memahami agama termasuk dalam perkara akidah. Kemudian saya juga ingin mengatakan, Bapak Jemaah sekalian, biasanya kalau orang berbeda pendapat di dalam persoalan fikih itu ringan, itu biasa saja. Kalau ada orang mengatakan, kalau Bapak sudah berwudu, tangannya, mohon maaf, memegang kemaluan, apakah batal wudunya ataukah tidak? Kalau dari segi fikih, itu juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau tangan kita menyentuh kemaluan, itu batal wudunya. Hadisnya ada yang mengatakan siapa yang menyentuh kemaluan maka berwudu. Tapi kalau menurut pendapat Hanafi dalam fikih, menurut pendapat Hanafi, orang tangan menyentuh kemaluan walaupun tidak menggunakan kain, tidak menggunakan alas atau penutup, itu kalau menyentuh kemaluan kata pendapatnya Hanafi tidak batal. Dan itu juga ada hadisnya. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasul, bagaimana kalau ada orang sholat atau sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan, apakah batal wudunya?" Rasulullah mengatakanlah tidak, karena wahwa bid'atun minka. Mohon maaf, kemaluan itu bagian dari sepotong daging yang ada pada tubuh. Nih telinga, ini kan potong daging. Kemaluan itu juga bagian sepotong daging. Apa bedanya memegang potongan-potongan daging atau bagian tubuh yang ada tubuh kita? Kata Imam Hanafi tidak batal mendasarkan hadis tersebut. Ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam fikih, itu menurut saya biasa-biasa saja. Tidak ada persoalan, terserah mau batal mau tidak. Yang berpendapat batal wudu lagi, yang berpendapat tidak batal tidak usah wudu. Sama seperti orang tidur, Bapak umpamanya dari maghrib tiduran, bangun-bangun ada isya. Ulama berpendapat, orang-orang berdebat batal tidak wudunya kalau orang tiduran
tertidur maghrib sampai isya. Itu kalau dibaca dari segi mazhab fikih, wah itu banyak sekali. Ada yang mengatakan kalau tidurnya terlentang batal wudunya. Ada yang mengatakan lagi walaupun tidurnya terlentang, mau duduk ataupun terlentang, yang penting yakin, karena al yaqinu la yazalu bisakin. Kalau yakin tidak batal, tidak usah wudu. Itu kata Imam Malik, harus dilihat lagi apakah tidurnya itu tidur yang lama ataukah tidur yang sebentar. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau tidurnya sambil duduk, walaupun tidurnya lama, itu tidak batal, tapi yang terlentang itu yang batal. Itulah perbedaan-perbedaan fikih menurut imam-imam mazhab fikih, dan itu dianggap biasa saja. Tapi saya ingin mengatakan kalau perbedaan pendapatnya dalam perkara akidah, wah ini keras sekali ya. Persoalan-persoalan akidah ketika terjadi perbedaan pendapat, ini menjadi sesuatu yang tajam, bahkan yang lebih ekstrim, bisa saling takfir, mengkafir-kafirkan, saling menyesat-nyesatkan, padahal masih sama di dalam ranahnya orang muslimin. Itu sedikit bedanya perbedaan pendapat dalam fikih dengan perbedaan pendapat di dalam akidah. Jadi tanda kutip lebih keras jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan akidah. Contoh, perdebatan akidah tentang sifat Allah saja itu dalam ilmu kalam itu para ulama berdebat cukup tajam sekali. Apakah Allah itu memiliki sifat? Bagaimana bedanya sifat dan zatnya Allah? Ada yang mengatakan ya sifat dan zat itu menyatu. Nanti ada yang berpendapat lagi sifat dan zat itu berpisah. Ada berapa sifat Allah? Ada berapa nama Allah? Wujud, qidam, baqa, khalafatul khawadisi, dan seterusnya. Ada yang isbat, ada yang nafi tentang persoalan sifat-sifat Allah ya. Itu antara salafiyun dengan asy'ari, maturidiyun, itu mereka berdebat sangat kencang sekali terhadap persoalan-persoalan itu. Apakah ya, yang asy'ari mengatakan nama Allah itu ada 50, 20, ada sifat Allah ada 20 sifat wajib, 20 sifat yang jaiz, 10 sifat yang mustahil. Tapi menurut kalangan salafi tidak boleh merumuskan sifat Allah itu ada 20. Bisa jadi sifat Allah itu lebih dari 20. Nah, itu persoalan itu saja perdebatannya sangat kencang sekali. Itu masuk akidah. Contoh lagi, ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Kalau diskusi tentang akidah, orang mendiskusikan Al-Quran ini, apakah Al-Quran ini makhluk ataukah khaliq? Di dunia ini kan ada dua, ada khaliq. Khaliq itu sang pencipta, berarti Allah. Selain khaliq berarti makhluk yang dicipta. Pertanyaannya, apakah Al-Quran ini khaliq ataukah makhluk? Jadi kalau dibahas dalam segi akidah, ini panjang sekali. Dan gara-gara perbedaan pendapat tentang masalah Al-Quran ini khaliq ataukah makhluk, Imam Ahmad bin Hanbal harus dipenjara karena gara-gara berbeda pendapat dengan mayoritas pendapat di negara tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal berada. Kebetulan di penguasa saat itu punya pendapat bahwa
Al-Quran adalah makhluk. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat Al-Quran bukan makhluk. Karena berbeda pendapat dalam persoalan akidah, ini dianggap sesat, dianggap sesuatu yang besar, yang akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal harus dipenjarakan karena persoalan akidah. Saya baca dalam Fathul Bari, Imam Muslim, ya, yang Fathul Barinya Bukhari, ini dalam Syarah Muslim. Imam Muslim punya guru salah satunya Imam Bukhari, tapi dalam Sahih Muslim, Imam Muslim tidak mencantumkan Imam Bukhari sebagai guru dalam sanad hadisnya. Kenapa sampai seperti itu? Karena dulu Imam Bukhari dengan salah satu guru yang lainnya Imam Muslim pernah terjadi, tanda kutip ya, menjadi fitnah, perbedaan pendapat tentang persoalan Al-Quran ini makhluk ataukah bukan. Gara-gara persoalan makhluk atau bukan, akhirnya Muslim punya guru dua, saya lupa yang satunya Bukhari. Nah, untuk menghormati kedua gurunya yang berselisih pendapat, akhirnya Imam Muslim pun tidak mau mengambil sanad dari Imam Bukhari. Nah, jadi begitu kencangnya persoalan-persoalan akidah. Kalau kita melihat di dalam bagian penutup bab iman di HPT ini disebutkan, hadhihi hiya usulul aqaid as-sahihati. Ini adalah prinsip-prinsip akidah yang benar. Akidah yang benar itu adalah warada biha al-Quran was sunnah. Akidah yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa syahidat biha al-asar al-mutawatirah, dan juga dikuatkan dengan asar-asar yang mutawatir. Kita pernah membahas juga dalam manhaj bahwa dalam persoalan akidah itu akan lebih kuat lagi jika ada dalil-dalil yang mutawatir. Itu akan lebih kuat lagi. Samping tentu berpedomannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah atau Al-Maqbulah. Jadi persoalan akidah ada dasarnya Quran dan hadis yang sahih. Apalagi kalau ada hadisnya itu mutawatir, tentu akan lebih kuat untuk persoalan-persoalan akidah. Famani taqada jami'a dalika muqinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnah. Barang siapa yang meyakini jami'a dalika, semua itu, muqinan, dengan penuh keyakinan, maka kana min ahlil haqqi was sunnah, orang itu termasuk golongan ahlul haq was sunnah. Jadi di sini tertulis dalam HPT bahwa Muhammadiyah pun termasuk bagian dari ahlul haq was sunnah. Wa faraqa ahlul bid'ah wad dalal, dan berpisah dari ahlul bid'ah wad dalal. Dalal itu artinya sesat. Kita sering mengenal istilah salaf. Salaf itu artinya ulama terdahulu. Ada istilah ulama salaf, ada ulama khalaf. Biasanya kategori salaf itu dari sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu namanya salaf. Saya bagikan sedikit. Tetapi di dalam persoalan akidah, dengan ulama-ulama salaf pun Muhammadiyah memilah-milah. Jadi tidak seluruhnya dari kalangan ulama salaf diterima, karena pada masa salaf pun itu sudah ada Khawarij, sudah ada Syiah, dan macam-macam lagi mazhab-mazhab yang terkait dengan akidah. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita membahas kitab iman dari
keputusan tarjih Muhammadiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pertemuan berikutnya bagi yang punya kitab HPT-nya silakan dibawa, nanti sambil kita baca teksnya terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.